Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman ngulik dimanapun berada, ngobrol urusan lingkungan. Ketemu lagi dengan saya, enggak lagi sih, tapi ini pertama kalinya dengan saya Ikram Mustafa, salah satu dosen di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol urusan lingkungan lagi nih. Setelah sekian lama, kita mungkin cukup hiatus. Tapi alhamdulillah hari ini kita jalan lagi untuk ngobrol urusan lingkungan, ngulik bersama teman-teman semuanya. Hari ini saya nggak sendiri seperti biasa, dan kali ini ditemani oleh seorang dosen teknik lingkungan juga, yang pastinya menarik dan pastinya berkompeten di bidangnya. Beliau selain menjadi dosen teknik lingkungan, yang kebetulan juga punya kepakaran di bidang socio engineering di waste management. Wah, itu apa ya kira-kira? Saya juga kita nanti akan banyak belajar dan akan banyak mendengar begitu. Kemudian beliau merupakan founder dari Project B Indonesia, sekaligus menjadi ketua jejaring pengelola sampah mandiri Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kita sapa langsung aja dengan Bapak Hijrah Purnama Putra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Ikrom. Semoga sehat-sehat ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Semangat luar biasa. Semangat. Jadi di sela-sela kesibukan beliau, di sela-sela kesibukan Pak Hijrah begitu ya, tetap menyempatkan hadir buat event hari ini, pagi ini, buat ngobrol asik bersama teman-teman semuanya. Buat ngulik. Teman ngulik dimanapun berada. Hari ini kita bakal ngobrol banyak nih dengan Pak Hijrah soal Jogja darurat sampah, kita harus ngapain nih gitu. Jadi sebenarnya yang darurat sampah itu apakah cuma Jogja, Pak Hijrah? Sebenarnya ngomongin tentang sampah, hampir semua wilayah nih, Mas Ikrom, yang sedang mengalami permasalahan dengan sampah. Kebetulan nih UII ada di Jogja, nah kita angkatlah isu ini. Walaupun bukan baru-baru banget ya, ternyata sejak awal 2024 ini, Jogja kok kayaknya mulai agak mengkhawatirkan terkait dengan pengolahan sampahnya. Iya. Jadi dari Jogja menuju Indonesia, begitu ya, Pak? Iya, kira-kira. Oke, ada tagline-nya nanti. Pak Hijrah, jadi kan Bapak selain menjadi dosen, ini sebelum ngomongin sampah nih, Pak, kita ngomongin Bapak dulu. Wah, siap. Jadi Pak, sebelum jadi selain menjadi dosen, Bapak juga founder di Project B Indonesia, kemudian ketua jejaring sampah, pengelola sampah atau JPSM ya, JPSM Kabupaten Sleman, dan beberapa aktivitas lainnya, menjadi pembicara sana sini, menjadi konsultan sana sini. Kita gimana, Pak, bagi waktunya deh? Yang penting dijalani. Nggak usah terlalu dipikirin. Mudah-mudahan semuanya ada jalan. Dan karena niatnya tadi ya, niatnya untuk menerapkan ilmu, berilmu amalia, beramal ilmiah, ya mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Tapi satu hal sebenarnya, Mas Ikrom, apa yang dikerjakan tadi sebenarnya agak-agak nyambung nih. Di kampus bidangnya itu, di Project B yang dilakukan juga itu, di JPSM jejaring pengolah sampah juga itu gitu. Jadi bareng aja gitu, semuanya sama. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibarengkan, ya satu tujuan yang sama dan seterusnya. Jadi mudah lah gitu. Dan terintegrasi ya, Pak. Betul sekali. Sampah di Jogja ini kayak satu Pak? Dua sisi mata uang begitu. Itu gimana ya, Pak? Betul. Jadi Jogja dari pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Tapi kan yang datang nih setiap tahun ya, mahasiswa, kemudian di sektor pariwisata, ternyata berdampak besar terhadap pertumbuhan jumlah sampah. Sementara lahannya tidak seluas wilayah yang lain. Sehingga penampungan untuk menampung sampah tadi menjadi suatu masalah juga. Dan akhir-akhir ini kan kita dengar nih ada TPA atau TPST Piungan yang tidak lagi beroperasi, dan semua sistem pengolahan sampah dikembalikan kepada kabupaten kota masing-masing. Akhirnya mulailah semuanya pada bingung nih, kira-kira sampahnya mau diapain ya? Harus mandiri tapi belum siap. Begitu. Siap. Walaupun ada yang bilang juga, kapan sih menunggu siap gitu ya. Tapi kalau nggak siap juga akhirnya mungkin punya dampak yang lain terhadap aspek kehidupan kita gitu. Berat nggak sih, Pak, jadi pegiat sampah? Ini langsung saya nanya ini di awal nih. Karena ngomongin sampah, masyarakat belum siap, dan dengan segudang permasalahan yang ada, ini tentu jadi
tantangan tersendiri ya buat Pak Hijrah, buat teman-teman pegiat itu, gimana Pak? Betul sekali, karena kalau kita ngomongin sampah sebenarnya kan kita punya undang-undang nih, undang-undang tentang pengolahan sampah, Undang-Undang 18 tahun 2008. Artinya kalau kita bilang startnya kita ngomongin sampah ada di 2008 ya. Kalau dari segi waktu agak lumayan lah, lama kita melakukan pendekatan kepada masyarakat ya, bagaimana mengubah pola pikir dan seterusnya. Tapi kan tidak mudah juga ya. Artinya dengan pelayanan yang ada, kemudahan orang untuk ya pokoknya menyetorkan sampahnya ke tempat yang ada, membayar seadanya, ternyata tidak cukup mengubah mindset masyarakat bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Tapi ada satu sisi positifnya adalah pada saat orang jadi panik nih, mau ngelola sampahnya kayak apa, kadang kita berpikir mungkin ini saatnya sosialisasi, pendekatan, edukasi yang kita lakukan, ini saatnya waktunya yang tepat gitu ya. Masyarakat menerima karena ada tanda kutip keterpaksaan, kebingungan mereka mungkin dalam tanda kutip juga membuang sampahnya kemana. Benar. Jadi ada waktu yang tepat, tempat yang tepat, suasananya juga harus tepat ya Pak, dan mitranya juga harus tepat. Itu menarik sekali Pak, tadi ngomongin soal pendekatan. Tapi sebelum itu Pak, se-ekstrem apa sih Pak, atau seburuk apa sih Pak sampah Jogja ini di mata nasional? Begitu Pak. Kalau kita ngomongin Jogja, ada satu sistem sebenarnya yang menarik, sering kita contohin nih di dalam perkuliahan. Ada yang namanya sistem regional yang dikelola oleh provinsi. Nah, salah satunya adalah TPA tadi, tempat pemrosesan akhir sampah, yang sudah beroperasi sejak tahun 95. Gitu ya. Nah, secara desain, tempat ini disiapkan kira-kira 20 tahun, mampu menampung sampahnya. Dengan luasan yang sudah disiapkan, kemudian pengembangan lagi, gitu ya. Jadi total luasan di sana ada 12,5 hektar, dipakai untuk 20 tahun. Jadi kalau 95 sampai 2015, artinya kan 2015 ini kita harus menyiapkan tempat yang lain. Gitu. Benar. Tapi dengan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga hingga 2024, tempat ini masih bisa dipakai nih. Bisa dipakai. Dengan berbagai macam keterbatasan dan tantangan yang ada. Gitu. Tapi di 2024 ini sebenarnya sudah ada warning dari sebelum-sebelumnya ya. 2019 misalnya sudah pernah terjadi TPA-nya tutup, 2023 tutup kembali dalam waktu yang singkat. 2024 ini ada statement bahwa TPA ini benar-benar tutup nih. Dan yang biasanya buang ke sana Kabupaten Sleman, Kota Jogja, Kabupaten Bantul, akhirnya harus menyediakan lokasi masing-masing untuk sampahnya tetap diproduksi dan juga harus disediakan tempat untuk menyimpan ya, membuang sampahnya. Kalau tidak membuang, berarti mereka harus mengolah dengan berbagai macam cara. Harus mengolah. Betul. Kata kunci mengolah itu mungkin di level yang setelah literasi ya Pak. Betul. Aksi mereka. Tapi aksi ini mungkin cukup sulit, bahkan sangat sulit buat masyarakat. Bahkan ada perspektif begini Pak. Wong kita udah bayar gitu, kita udah bayar mahal. Masa harus ngolah lagi di rumah begitu, terus milah lagi di rumah lagi. Bener. Nah ini sering nggak sih Pak kayak gitu? Sering sekali. Sering. Karena tadi kita sudah terlalu lama mendapatkan pelayanan. Ya. Kita dimanjakan dengan pelayanan. Kita tempatkan sampah kita di dalam satu kantong dengan berbagai macam isinya, segala macam tercampur, kemudian diangkut oleh petugas. Gitu. Kemudian tiba-tiba harus mengubah, ya, memilah organik sendiri, anorganik sendiri, kemudian harus disetorkan sesuai dengan waktunya. Benar. Kalau organiknya tidak diangkut, berarti organiknya harus diolah dari rumah. Nah, ternyata ini perubahan mindset ini yang agak butuh tenaga ekstra. Dengan berbagai macam keterbatasan. Pasti. Saya nggak mampu nih, lahan saya nggak punya, saya ilmunya nggak ada. Pasti banyak sekali alasan untuk tidak melakukan pengolahan tersebut. Oke, Sobat Ngulik, gimana nih? Jadi kita baru ngomongin soal kondisi sampah ya Pak, di Kota Yogyakarta, di Provinsi Yogyakarta. Ini sudah sedemikian masif dan mungkin sudah sedemikian bikin kita, aduh kapan lagi nih kita akan selesai dengan persoalan ini. Bahkan kalau teman-teman Sobat Ngulik semuanya, teman ngulik semuanya dimanapun berada, paham bahwa permasalahan sampah ini menjadi permasalahan utama ya Pak. 40% dari permasalahan lingkungan di Indonesia bahkan dunia. Betul sekali. Begitu. Dan kita lebih lanjut lagi Pak, karena mungkin teman-teman ngulik dimanapun berada
ada yang mungkin masih kurang paham. Kenapa sih sampah bermasalah? Ya udah buang aja begitu. Sebenarnya masalahnya apa sih buat kita? Mungkin kita bisa Pak mengulik sedikit soal dampak lingkungan dan juga kesehatan terkait dengan sampah apapun Pak sampahnya. Apakah itu sampah B3, organik, anorganik. Nah, mungkin Pak Hijrah punya perspektif yang lebih ngena di kita begitu. Sehingga kita harus oke nih gitu. Prinsip kita selama ini saat kita ngomongin sampah kan yang penting bukan di tempat kita gitu. Bener, bener. Kita hasilkan dari rumah, ditempatkan di depan rumah, kemudian diangkut oleh petugas, dan mungkin sebagian besar kita tidak pernah juga tahu itu dibawa kemana sih, diolah bagaimana dan seterusnya. Padahal saat sampah tadi berkumpul dengan 800 ton per hari dibawa ke satu tempat, pasti potensi dampaknya menjadi luar biasa. Ke udara ya kena, menghasilkan gas-gas, salah satunya gas metan dari proses yang ada. Terus kemudian dari sampah menghasilkan air lindi, gitu ya, yang akan mencemari air tanah dan tanah. Gitu. Jadi akhirnya menjadi PR dan berbagai macam permasalahan. Pasti. Bahkan tidak hanya ngomongin tentang aspek lingkungan secara fisik, gitu, sosialnya juga berpengaruh. Gitu. Jadi kalau sekarang misalnya ada isu satu lokasi nih, satu desa akan ditempatkan unit pengolahan sampah, masyarakat ini berbondong-bondong untuk menolak, karena mereka sudah terbayang ada tempat sampah pasti bau, pasti nggak enak, harga investasi di situ menurun, gitu ya. Jadi efeknya ke depan tinggi. Tapi di satu sisi masyarakat yang menolak tadi, tapi masyarakat juga tidak mau mengurangi jumlah sampah yang diproduksinya terus. Lagi-lagi yang penting bersih di tempat kita gitu. Tapi belum tentu bersih di tempat lain. Itu PR-nya. Jadi ada domino effect begitu ya Pak? Betul sekali. Dampak langsung, dampak nggak langsung, dampak ikutan sampai kemana-mana Pak ya? Sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana. Bahkan sampah juga bisa mempengaruhi ekonomi nih. Bener ya? Itu gimana sih Pak? Misalnya contoh ya, ada satu depo nih di tengah kota Jogja yang biasanya masyarakat naruh sampah di situ, gerobak juga datang ke situ. Dengan secara periodik sampahnya dipindahkan dengan truk menuju ke TPA Piungan tadi. Tapi karena TPA Piungannya tutup, berarti kan truknya nggak bisa jalan. Akhirnya deponya penuh. Tidak sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu gitu. Akhirnya sampah mengeluarkan bau-bau yang tidak enak, mengeluarkan pencemaran berbagai macam, yang padahal di sekitar depo tadi punya aktivitas ekonomi masyarakat. Ada warung, ada berbagai macam. Kan mempengaruhi. Siapa nih yang mau makan di warung di dekat depo tadi dengan bau, dengan lalat, berbagai macam faktor penyakit. Salah satunya berpengaruh ke sana. Bahkan kalau ke kampus bisa nggak ya mengurangi jumlah pendaftar mahasiswa begitu. Sampah tadi ya. Karena belum ada riset ya Pak sebenarnya ya, nggak tahu lah begitu. Nah, Pak Hijrah, kalau ngomongin Jogja, lagi-lagi kita ngomongin Jogja, karena kalau sudah tinggal di Jogja ya mau nggak mau kita bangun Jogja begitu ya Pak. Betul. UII ada di Jogja dan kita semua juga punya partisipasi ke arah sana, apalagi UI juga banyak berperan ya Pak. Begitu teman-teman ngulik di mana berada, UI punya banyak peran untuk ikut bangun Jogja bersama pemerintah Jogja pastinya. Nah, kalau ngomongin Jogja Pak, ke depannya ini kira-kira sampah di Jogja akan seperti apa mempengaruhi kualitas lingkungan? Kalau business as usual yang kita gunakan saat ini, pasti dampaknya menjadi sangat besar. Kita perlu perubahan yang agak masif nih. Untuk melakukan sistem pengolahan sampah yang lebih baik. Dari konsep yang dulunya kita sering dengar ya, sistem kumpul, angkut, buang. Sekarang harus tidak hanya kumpul, angkut, buang, tapi kelola begitu. Saatnya tidak lagi di ranah teoritis, tapi harus aplikatif gitu ya. Bagaimana membuat sistem tadi supaya dampak terhadap lingkungannya menjadi menurun. Gitu. Kita pasti tahu bahwa TPA itu bukan jalan yang terbaik untuk mengelola sampah. Tapi kadang kita tidak punya pilihan, harus ada TPA. Nah sekarang pola pikirnya harus agak dirubah nih. TPA-nya tetap butuh. Ya. TPA ini ibarat Mas Ikrom, kita punya rumah, gitu. Rumah mewah mungkin kita punya, gitu. Masa sih kita nggak punya WC? Oke, paham. Masa sih rumah mewah kita harus numpang ke rumah tetangga untuk kita melakukan aktivitas
pembuangan setiap hari tadi gitu. Iya. Berarti kalau rumah mewah seharusnya WC-nya juga harus mewah gitu. TPA kita ibaratkan sebagai WC kita, tapi bukan satu-satunya jalan pengelolaan. Jadi TPA dikembalikan ke fungsi sebenarnya hanya menampung residu dari segala macam aktivitas pengelolaan yang sudah dilakukan sebelumnya di rumah tangga atau di rumah tangga begitu? Maupun di kawasan. Jadi apa yang dilakukan di rumah tangga, saya tidak mampu, tapi sudah melakukan. Saya sudah milah, ada sisanya, bawa ke tingkat kawasan. Kawasan dikelola semaksimal mungkin, ada keterbatasan pasti, ada residu yang dihasilkan, baru residunya dibawa ke tempat pengolahan akhir tadi. Jadi secara jumlah, kalau kita hitung, gitu ya, angka 10-30% sangat mungkin nih. Dari bayangkan misalnya kita hitung dengan angka 800 ton per hari, hanya dikirim 80-200 ton sajalah. Itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Jadi persoalan tanah, persoalan TPA tadi menjadi lebih tidak terlalu bermasalah. Mindset ya Pak. Dan tentunya pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan untuk pengelolaan sampah ini, karena bentuknya adalah pelayanan pastinya, harus juga mengubah dari yang tadi TPA dengan biaya yang jauh lebih murah, sekarang harus mengubah bahwa harus diolah nih, pastinya butuh biaya yang lebih tinggi, dan biaya tersebut harus dikenakan kepada penghasilnya, yaitu masyarakat. Iya. Harus dong bayar sampah dengan biaya yang lebih tinggi kalau menghasilkan sampah dengan jumlah yang lebih banyak. Konsepnya mungkin mirip-mirip nih dengan PDAM, dengan listrik, begitu ya. Semakin kita banyak pakai, pasti bayarnya makin mahal dong. Kenapa nih sampah satu plastik kita keluarkan dengan satu lemari nih kita keluarkan? Beda dong. Tapi flat ya. Hari ini kita masih sama. 20.000, 25.000. Seharusnya makin keluar banyak dari rumah kita, biayanya makin tinggi. Oke. Wah, ini sepakat sekali Pak. Cuma permasalahannya mungkin hari ini, apakah benar nih Pak, kita mulai ngomongin sampah itu ketika udah ada sampah, atau bahkan sebelum itu kita juga harus melihat pola konsumsi kita? Betul sekali. Seperti apa Pak itu? Kalau dalam konsep Mas Ikram pasti sering nih mendengar 3R. Benar. Reduce, reuse, recycle. Sebenarnya punya filosofi. Kenapa R yang pertama itu adalah reduce gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar banget. Karena biaya mengobati pasti menjadi lebih besar daripada mencegah tadi. Benar. Jadi pola-pola yang dihadirkan sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru juga. Orang-orang tua kita dulu sudah pakai sistem ini kok. Sudah gitu pakai. Daripada misal contoh ya, saat kita ngomongin food waste nih, sampah sisa makanan di rumah. Saat kita tahu di rumah cuma 4 orang. Bener. Nggak usah masak untuk 10 dong. Bener banget. Itu ngurangi gitu. Tapi kan budaya kita kadang nggak enak gitu ya. Ini kayaknya kurang gitu. Jadi budaya melayani kita. Seorang ibu di rumah menyediakan lebih begitu kan. Nah, ini yang kita perlu ubah gitu. Walaupun saya punya komposter nih di rumah. Nggak apa-apa, kita punya. Komposter itu adalah urutan yang ketiga loh. Recycle. Jadi masih ada reduce, masih ada reuse, masih ada recycle. Jadi kalau kita bisa kurangi dulu gitu ya. Bahkan paling ekstrem apa? Bisa diolah lagi menjadi produk panganan yang lain misalnya ya. Nasi lebih bisa dikeringkan, itu kan budaya kita lama ya. Nah, terus kemudian digoreng jadi kerupuk gitu ya. Atau bahkan meriusnya untuk kebutuhan pakan ternak, ada ayam dan seterusnya. Barulah mengompos. Sehingga tidak sulit lagi ya. Saya nggak bisa ngompos nih. Sebenarnya pertanyaannya sudah berusaha ngurangi nggak? Gitu. Iya itu. Mungkin PR-nya di situ ya. PR-nya di situ, bener banget Pak. Jadi ada reduce, reuse, recycle. Termasuk juga refuse Pak. Kita bisa nolak nih gitu. Apalagi ini sebentar Pak. Jadi teman-teman ngulik ini sebagian Gen Z, bahkan nanti ada Alpha nih setelah Gen Z. Ini menarik sekali karena hari ini kita terpapar oleh banyak e-commerce platform yang itu kita bisa beli macam-macam. Yang teman-teman ngulik yang sering belanja online ada nggak nih? Nah ini juga selain barangnya, apakah baju, pakaian macam-macam, packagingnya juga, plastiknya, semuanya ini termasuk juga emisi karbon datang ke tempat teman-teman ini juga, sangat memprihatinkan. Termasuk juga yang suka
ke kafe, suka beli ini itu, wah dikurangin nih. Jadi ternyata sampah itu tidak dimulai dari ketika ada sampah ya Pak. Betul. Tapi dimulai ketika mindset kita, oke kita kurangin nih gitu. Dan banyak hal Pak, kita kembali lagi ke Project B. Kayaknya tadi menarik sekali, tapi kan belum banyak diulik nih. Karena kita ngulik hari ini. Nah, diulik habis. bener dong. Pak Hijrah, jadi Project B ini kan berfokus pada solusi inovatif dalam pengelolaan sampah. Kira-kira Pak Hijrah pengen cerita apa nih soal Project B? Saya tadi di awal sampaikan, Project B ini nggak jauh-jauh dari teknik lingkungan UI. Peran teknik lingkungan UI ini begitu besar untuk Project B Indonesia. Project B hadir di 2008. Saat saya setelah lulus nih di teknik lingkungan UI. Sering mendapatkan materi dari dosen-dosen pengolahan limbah. Terinspirasi dengan tugas-tugas yang ada. Sehingga pada saat itu kita berpikir nih, duduk bareng-bareng beberapa orang, apa nih aksi nyata yang kita bisa lakukan tentang pengelolaan sampah. Pas kebetulan di Jogja banyak sekali nih tempat-tempat yang buka 24 jam. Ya mungkin namanya dulu Burjo gitu ya. Burjo. Sekarang dengan label yang lain. Warmindo atau apa. Banyak sekali. Dulu nggak ada kafe gitu ya. Duduknya di situ, ngobrol tentang kuliah, ngerjain tugas di situ gitu ya. Karena memang bukanya 24 jam. Bener. Di hadapan kita disodorkan dengan berbagai macam produk nih. Makanan, minuman. Kita berpikir habis makanan itu dimakan, minuman itu diminum, kemasan ini kemana? Gitu. Saset-saset ini kemana? Bener. Kita lakukanlah survei kecil-kecilan. Ternyata pilihannya dibakar, dibuang sembarangan, akhirnya berakhir ke laut nih, ya kan? Atau pilihannya adalah dibawa oleh petugas ke TPA. Menurut kita, cerita dari dosen kita pada saat itu bukan jalan yang paling baik begitu ya. Harus ada aksi. Akhirnya mulai 2008 kita berfokus untuk mengumpulkan sampah-sampah saset makanan minuman, terutama yang punya aluminium foil yang kita sebut sebagai multi layer plastik, yang hingga saat ini pun belum punya jalan yang lain gitu. Kita olah sedemikian rupa, dikemas dengan model pemberdayaan masyarakat, akhirnya jadilah berbagai macam produk kerajinan yang bernilai jual dan seterusnya. Alhamdulillah sampai 2024 ini masih jalan dengan berbagai macam aktivitas di dalamnya. Ini Project B sudah 16 tahun, mau sweet 17 berarti. Nah, gimana nih? Tentu sudah banyak sekali pencapaian yang didapatkan oleh Project B Indonesia ya Pak Hijrah dan tim juga. Kira-kira apa nih Pak yang memorable sampai hari ini sehingga Project B Indonesia kita tetap semangat nih menjadi warrior sampah, menjadi hero-nya sampah gitu. Karena semangatnya sejak awal Mas Ikram ingin membawa suasana baru dalam pengelolaan sampah gitu. Pada saat 2006 Jogja dilanda gempa gitu ya, yang memporak-porandakan wilayah selatan, banyak tingkat ekonomi masyarakat yang turun begitu ya. Kita berpikir ada nih suatu konsep yang dihadirkan lewat bank sampah. Jadi kita punya roadmap kegiatan nih Mas Ikram. Kita pakai konsep dengan bank sampah. Jadi 2010 kita pertama kali meluncing program bank sampah. Jadi bawa saset tukar rupiah. Gitu. Bawa saset tukar rupiah. Jadi kurang lebih pada saat itu ada 500 kelompok lah yang bergabung hingga 2020. Jadi kita targetkan 10 tahun Project B Indonesia mengedukasi masyarakat lewat penukaran sampah menjadi rupiah. Semangatnya adalah mereka mau memilah sampah. Karena diiming-imingi dengan rupiah. Tapi 10 tahun kedua, dari 2021 nanti sampai 2030, kita berpikir cukup deh untuk masyarakat dikasih uang dari hasil pemilahan sampah. Masyarakat harus lebih sadar sekarang bahwa sampah dengan sukarela menyetorkan sampah yang sudah dipilah. Kita berpikir jangan-jangan nggak ada yang menyetor gitu. Ternyata alhamdulillah 3 kali lipat dari jumlah yang dulu mengirimkan sampah terpilah tanpa dibayar, bahkan dari berbagai macam wilayah nih, dari Sumatera ngirim, dari Kalimantan ngirim, dari Sulawesi ngirim. Mereka harus menambahkan biaya kirim sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk sampahnya bisa diolah.
Olah dan dikelola. Nah, menariknya Mas Ikram, kita punya rencana 10 tahun ketiga, artinya 2031 sampai 2040 nanti, kalau masih hidup nih, kita punya rencana tidak lagi mereka store secara sukarela, tapi saat menyetor mereka harus bayar. Oke. Polluter pay principle. Benar. Siapa yang mencemari, dia harus membayar. Jadi mereka ingin mengkonsumsi dengan jumlah yang banyak, mereka juga harus siap bahwa sampah yang mereka hasilkan jumlahnya juga ikut banyak, dan mereka harus membayar biaya pengolahan tersebut. Karena ibaratnya sampah itu misalnya dosa, bayar dosanya gitu untuk menebus dosanya begitu. Oke, menarik sekali Pak. Jadi di awal itu literasinya, awareness-nya, mereka dikasih uang dulu, dikasih kompensasi lah begitu dari apa yang mereka kirimkan. Kemudian yang kedua, mereka sukarela, udah mulai terbentuk mindsetnya di alam bawah sadar mereka, mulai tahu bahwa oh ternyata sampah ini perlu diolah, ada prinsipnya tadi 3R dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mereka sadar bahwa ini bukan lagi suatu hal yang lumrah, tapi ini suatu hal yang mungkin tidak baik dan harus diolah, dan dengan mengolah itu saya paham ada tim olah, saya harus bayar. Betul begitu. Sekali. Ini menarik sekali apa konsep ini yang tentu penuh dengan kekhawatiran di awal ya Pak, karena nanti mau nggak ya mereka bayar atau mau nggak ya ini dan lain sebagainya. Betul. Pak, ini ngomongin soal Project B dan beberapa hal yang lain. Pastinya saya paham ini nggak mudah, nggak ringan, dan gerak sendiri atau sama siapa Pak? Bareng-bareng pastinya. Nggak mungkin kalau gerak sendiri. Nah. Karena ngomongin sampah, pasti ngomongin kolektif nih. Dari mulai idenya bareng-bareng ya. Kemudian munculnya sebenarnya dari 4 orang Mas Ikram. Duduk bareng-bareng ya. Pak? Teman-teman teknik lingkungan UI semuanya, beda lintas angkatan, duduk bareng-bareng, terus kemudian menghadirkan kayaknya kita bisa jalan ya. Dengan berbagai macam keterbatasan pastinya saat itu. 2 tahun pertama dianggap tukang sampah, jauh-jauh kuliah ke Jogja kok ngambilin sampah dan seterusnya. Tapi kita tetap fokus dengan tujuan kita tadi. Alhamdulillah dari 4 orang tadi melahirkan banyak orang lagi yang bisa ikut terlibat dalam proses ini. Menarik. Dan pastinya sekarang tidak hanya lingkungan yang kita bahas, karena Project B punya konsep yang lain gitu. Selain lingkungan, tapi juga kita bahas ekonomi. Bagaimana dari sampah bisa diolah sedemikian rupa menghasilkan peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada future yang kita bahas, bahwa sampah yang hari ini kita kelola akan membawa dampak kepada anak cucu kita nanti. Keren banget. Jadi kita berharap ada Project B lain nih Pak di Jogja, sehingga ada hal yang mungkin bisa terselesaikan lah persoalan sampah ini. Nah, tadi menarik kita ngomongin lingkungan, kemudian sampah ke ekonomi. Yang dulu prinsipnya, kalau prinsip ekonomi itu ada ekonomi konvensional ya Pak, itu ambil pakai buang. Sekarang tuh pakai terus gitu. Nah, ini gimana sih Pak menurut Pak Hijrah dari prinsip itu, terutama soal mengurangi sampah begitu. Betul. Sekarang dikenal dengan ekonomi sirkular. Arah begitu. Tujuannya ke sana gitu. Walaupun kita sadar bahwa saat ini kita belum mampu 100% ke sana begitu. Benar. Tapi hadirnya pengolahan sampah yang lebih baik gitu, tujuannya supaya lingkungan tidak berdampak lebih baik, lebih buruk begitu ya. Saya rasa ini sangat bagus. Tapi memang perlu penyiapan. Disitulah mungkin hadirnya kampus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Misal nih, ada kelompok-kelompok bank sampah yang tergabung nih lewat JPSM, yang anggotanya bank sampah, sedekah sampah. Mereka berpikir, saya gini-gini aja udah alhamdulillah nih Mas, gitu ya. Ngapain harus ngomongin yang lain, profit dan seterusnya. Nah, kita masuk dengan edukasi. Bahwa keberlanjutan ini perlu dipertimbangkan. Gimana kalau ibu nanti sudah sepuh, siapa yang akan melanjutkan? Ada Gen Z nih yang berpikir hal yang lain nih. Perlu kita siapkan mekanisme tadi untuk mendukung sirkular ekonominya bisa jalan. Kalau tidak, sampah tetap tidak dipilah, sampah tetap dalam kondisi yang tidak baik. Industri daur ulang pasti nggak akan hidup. Pasti. Karena stok bahan baku mereka tidak bisa didapatkan. Tapi grassroots ini yang perlu kita siapkan. Nah, disitulah peran UI dalam pendekatan kepada masyarakat tadi. Jadi UI ini mau langsung dan tidak langsung juga ikut berperan ya, Pak Hijrah? Mudah-mudahan. Dan dengan segala usaha yang ada
dari berbagai jurusan, berbagai mungkin pusat studi dan beberapa unit di bawahnya ini mungkin juga akan banyak berperan di sana. Menarik sekali Pak ngomongin soal sampah, kemudian beberapa aktivitas Bapak terkait dengan itu. Jadi memang passionate di sampah ya? Sangat sampah sekali. Sangat sampah, tapi bukan sampah ya teman-teman, tapi memang pejuang sampah nih. Karena kita butuh sekali pejuang-pejuang lingkungan yang hari ini mungkin kalau ngomongin soal politik, soal lingkungan ini belum dipandang sebagai sesuatu yang cukup menarik untuk dijadikan bahan apa ya namanya dengan proporsi yang cukup prioritas begitu. Nah, kita bangun dari lokal begitu, kita bangun dari Sleman ke Yogyakarta menuju Indonesia yang juga punya semangat yang sama bahkan lebih Pak. Pak Hijrah, ini kan teman-teman ngulik dimanapun berada begitu, mungkin hampir sebagian besar teman-teman Gen Z ya, Gen Z, Alpha dan lain sebagainya. Nah pasti mereka punya ketertarikan juga yang sama, bahkan pengen punya sesuatu yang futuristik nih Pak soal jadi pejuang sampah, jadi pejuang lingkungan. Saran Bapak seperti apa sih Pak buat mereka? Oke, ngomongin tentang sampah pasti sesuatu hal yang mungkin kurang menarik gitu ya. Pasti. Tapi sampah ini butuh inovasi, butuh kreativitas yang sumbernya, modalnya ada di teman-teman muda ini. Gitu. Kalau sampah cuman diangkut, dibawa ke satu tempat, ditampung di situ, tadi penuh nanti kita cari tempatnya. Rasanya sih sudah tidak keren lagi, tidak masanya lagi. Tapi sampah bisa dikreativitaskan dengan berbagai macam cara. Dan bahkan bisa melibatkan berbagai macam jurusan. Sosial bisa masuk, hukum bisa masuk, informatika bisa masuk. Karena tadi persoalan sampah itu adalah kita gitu. Jadi saat kita melihat sampah jangan lihat orang lain, tapi lihat kita gitu. Bagaimana kita memperlakukan sampah yang kita hasilkan. Jadi pasti butuh keterlibatan dan butuh kreativitas untuk menganggap masalah ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Jangan ngomongin masalah terus gitu, tapi ini menjadi tantangan yang punya potensi untuk diselesaikan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi, sambil tadi menyelamatkan lingkungan dari sampah. Menarik sekali. Kalau tadi Bapak ngomongin soal lapangan pekerjaan, ternyata di masa depan kita juga ada yang namanya green jobs ya Pak. Nah mungkin gimana Pak keterkaitan sampah dan green jobs ini? Karena harapannya sih Pak, green jobs ini bisa juga menyelesaikan persoalan sampah yang masih ngejelimet sampai hari ini. Betul sekali. Jadi mindset teman-teman Gen Z ini kan sudah tidak lagi berpikir, oh saya harus kerja di kantor dengan label pegawai tetap dan seterusnya begitu ya. Tapi tidak salah juga. Benar. Tapi juga punya kreativitas dengan bekerja di satu tempat, tidak mesti harus di tempat itu, pemikiran yang dipakai begitu. Dan sangat terbuka. Jadi kerja di bidang lingkungan menjadi pekerjaan yang mungkin menjadi pekerjaan masa depan gitu. Karena kita ngomongin apa? Permasalahan yang sedang kita hadapi dan mungkin akan kita hadapi terus dengan berbagai macam perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kan kita zaman dulu nggak pernah membayangkan ada satu makanan kita lagi mager nih datang ke rumah kita begitu ya. Tapi sekarang dan hari ini sangat mungkin. Tapi dari aktivitas itu ternyata menghasilkan sampah yang dulu tidak ada begitu ya. Jadi kalau dulu kita prepare sendiri gitu ya, food waste kita punya sendiri, sekarang datang begitu dengan mudah dari tempat lain ke tempat kita dan kita harus siap. Jadi kita nggak tahu nih masa depan apakah akan berubah seperti apa, pasti butuh penyelesaian yang lebih baik. Jadi ide-idenya, konsep-konsepnya harus futuristik nih Pak ya. Futuristik, kemudian teman-teman juga nggak bisa ngelakuin hal-hal biasa lagi nih Pak ya. Kalau Project B hari ini sudah sedemikian futuristik, teman-teman idenya nanti atau gerakannya nanti harus lebih lagi. Gimana Pak? Bapak ada ini nggak Pak saran buat, bukan saran sih, lebih ke harapan buat teman-teman anak muda di luar sana yang tentunya nanti juga punya semangat yang sama dengan kita, bahkan mungkin lebih dari kita, itu seperti apa sih Pak? Betul. Di Teknik Lingkungan UI kita punya mahasiswa, selain pembekalan terkait dengan ranah teoritis di kelas kita kasih pembelajaran dan seterusnya, kita juga sering mengajak nih mahasiswa untuk melihat permasalahan secara langsung.
Mungkin ada tipe nih mahasiswa saat dikasih lihat ini loh masalahnya, muncul ide. Kayaknya ini bisa diginiin, bisa digituin. Nah, pengalaman lapangan ini menjadi penting. Dan Jogja, Mas Ikram, punya banyak kasus, banyak studi kasus terkait dengan pengelolaan lingkungan yang mungkin di tempat lain tidak ada. Jadi Jogja dengan kekhasannya, wilayahnya yang istimewanya itu, wilayahnya tidak besar, tapi case-case-nya banyak sekali. Kalau kita ngomongin tentang air bersih, air minum, jenis tanah, cars dan seterusnya, Jogja punya. Gitu. Dan sampah pasti punya segudang permasalahan yang kita tinggal menerjunkan mahasiswa tadi untuk belajar case secara langsung di lapangan. Jadi tidak hanya pengalaman teoritis di kelas, tapi lapangan ini juga sangat membuat pemikiran mahasiswa menjadi lebih terbuka. Oh, ternyata jadi mahasiswa ini kayak gini loh. Bisa menyelesaikan permasalahan dan seterusnya. Gitu. Sesuai tagline Bapak tadi ya, aplikatif tidak hanya teoritis. Begitu. Nah, ini keren sekali teman-teman semuanya. Jadi hari ini teman ngulik dimanapun berada, kita ngomongin soal sampah dan kedepannya mungkin kita harus banyak ide-ide dan juga mungkin banyak hal yang bisa kita bahas. Kemudian nanti Pak dengan teman-teman dosen di TLUI juga Pak, karena kekhasannya kita ini TLUI ini seperti Jogja Pak, istimewa. Begitu. Kenapa istimewa? Karena setiap dosen itu punya kepakaran masing-masing. Betul. Ada yang udara, air, tanah, api, avatar dong Pak. Dan banyak hal lain lagi yang tentu menarik sekali untuk dibahas. Tetapi rasanya kita nggak kerasa Pak, ini sudah habis waktunya. Ternyata kurang ya. Ternyata kurang. Dan menarik sekali perbincangan tadi dengan Pak Hijrah untuk hari ini. Ini menjadi satu perspektif baru. Tidak hanya perspektif, tetapi pengetahuan baru untuk kita bersama teman-teman ngulik di mana berada, bahwa ternyata ada banyak hal yang perlu kita selesaikan dari soal sampah ini. Sampah ini bukan satu entitas berdiri sendiri, tapi ada banyak hal yang kemudian ada di sekitarnya, benar. Sampah tidak dimulai dari sampah, tapi dari konsumsi kita, dari aktivitas kita sehari-hari yang juga mungkin berkontribusi pada sampah itu sendiri. Dan penyelesaiannya juga harus hati-hati. Salah solusi mungkin akan kurang tepat juga. Betul. Ya Pak Hijrah, begitu. Teman-teman ngulik di mana berada, demikian episode hari ini untuk ngulik. Senang sekali bisa ngobrol sampai selesai dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga teman-teman ngulik di mana berada bisa berbahagia dimanapun. Dan kalau berkesempatan kita akan bertemu di TLUI dengan berbagai mekanismenya. Apakah nanti teman-teman datang hadir untuk diskusi atau bahkan menjadi mahasiswa TLUI. Tidak menutup kemungkinan, begitu ya Pak. Oke, makasih banyak. Saya Ikram Mustafa undur diri dan Pak Hijrah juga undur diri ya Pak. Terima kasih sekali Mas Ikram dan teman-teman ngulik dimanapun berada. Terima kasih banyak Pak Hijrah sudah hadir dan ikut meramaikan serta menjadi narasumber pada episode kali ini. Saya Ikram Mustafa, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oke, Pak.